Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nolan Agustiana Rega, NPM 226400023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei jalan rel Jalan Empu Tantular Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei saya beserta kelompok saya di perlintasan sebidang JPL nomor 4 Jalan Empu Tantular Semarang. Latar belakang dari survei yaitu transportasi umum yang kurang dan meningkatnya kendaraan pribadi. Akibatnya kemacetan, kecelakaan, biaya tinggi, dan pencemaran. Kereta api lebih efisien karena memiliki jalur khusus. Perlintasan sebidang sama dengan titik kritis kecelakaan. Pentingnya perlintasan sebidang. Titik temu jalan raya dan jalur kereta api memiliki rawan konflik lalu lintas karena banyaknya pengendara yang sering menerobos palang pintu kereta api yang dapat menyebabkan kecelakaan maupun konflik lalu lintas. Diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2027 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kereta api mendapatkan prioritas utama melintas. Penanganan perlintasan sangat penting untuk keselamatan publik. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuannya yaitu menganalisis kondisi perlintasan sebidang JPL nomor 4. Memberi rekomendasi peningkatan keselamatan kepada warga agar selalu mematuhi rambu-rambu yang ada di perlintasan kereta api Jalan Empu Tantular untuk menghindari kecelakaan ataupun konflik di perlintasan tersebut. Rumusan masalah, bagaimana kondisi existing perlintasan yang ada di Jalan Empu Tantular dan apa solusi peningkatan keselamatannya. Batasan studi. Lokasinya yaitu JPL nomor 4 Jalan Empu Tantular Semarang Utara. Untuk fokusnya yaitu ke keselamatan dan perlengkapan lalu lintas. Tidak membahas aspek struktur rel secara rinci. Lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian kita ambil yaitu dekat Stasiun Tawang dan kawasan Kota Lama Semarang. Dan memiliki jalanan padat kendaraan dan aktif digunakan masyarakat karena jalan ini termasuk jalan umum yang menghubungkan Kota Lama ke daerah Semarang Utara. Observasi dilakukan pada tanggal 15 April 2025 pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu deskripsi, kuantitatif, dan kualitatif. Langkah-langkah. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama observasi kondisi lapangan, lalu yang kedua inventaris rambu-rambu dan perlengkapan, dan yang terakhir survei lalu lintas dan rel. Untuk hasil survei lapangan kita mendapatkan hasil yaitu banyak rambu dan marka tidak tersedia di sekitaran perlintasan rel tersebut. Tidak ada lampu isyarat dan suara peringatan. Di daerah perlintasan tersebut juga aspalnya sudah mulai rusak, batu kerikil berserakan dan rawan terjadinya kecelakaan karena banyak juga pengendara yang menerobos palang pintu kereta api. Dan yang terakhir yaitu rel mengalami keausan di bagian lengkung. Untuk rel yang mengalami keausan di bagian lengkung ini mungkin bisa diganti dengan rel yang baru dengan tipe yang sama, yaitu menggunakan R54. Karakteristik jalan rel. Karakteristik jalan rel di perlintasan kereta api Jalan Empu Tantular yaitu memiliki jalur rel ganda, hulu dan hilir, memiliki lebar
1067 mm. Untuk sistem persinyalan elektroelektrik otomatis, tipe rel yang digunakan yaitu R54 dengan kecepatan maksimal 110 km per jam dan untuk batas minimum yaitu 70-80 km per jam. Komponen tambahan yang ada di rel area perlintasan jalan rel di Jalan Empu Tantular yaitu wesel pengalihan jalur. Wesel sendiri yaitu berfungsi untuk mengalihkan jalur satu ke jalur yang lainnya. Yang kedua yaitu sambungan rel dengan plat dan termit atau pengelasan. Penambat ini untuk menjaga posisi rel tetap kuat dan stabil saat kereta lewat. Identifikasi bahaya atau hazard. Permukaan jalan rusak dapat beresiko bagi sepeda motor yang melewati perlintasan karena rawan tergelincir atau menghindari jalan yang rusak dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, macet saat kereta lewat. Saat kereta lewat, pintu sulit ditutup. Alhasil banyak pengendara yang menerobos palang pintu kereta api. Yang ketiga yaitu kurangnya rambu, marka, dan sinyal visual atau auditori di sekitaran perlintasan kereta api. Yang keempat yaitu keausan rel. Keausan rel dapat mengakibatkan anjloknya kereta dari rel. Rekomendasi teknis. Untuk rekomendasi di perlintasan Jalan Empu Tantular yaitu mungkin bisa memperbaiki aspal dan permukaan jalan di perlintasan untuk mengurangi angka kecelakaan. Yang kedua yaitu penggantian rel aus dengan rel tipe R54 yang baru. Yang ketiga, pasang rambu lengkap, marka KA kereta api, dan lampu isyarat. Yang ketiga, bangun pos penjaga dan memberikan peralatan P3K karena di perlintasan tersebut tidak memiliki pos penjagaan. Rekomendasi non teknis yaitu yang pertama, sosialisasi keselamatan ke masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar memahami akan keselamatan melewati perlintasan tersebut dan tidak menerobos palang pintu kereta api saat kereta api lewat. Yang kedua, koordinasi antar instansi dari pihak PU, Dishub, dan PT KAI. Yang terakhir yaitu evaluasi rutin kondisi fisik dan operasional perlintasan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari survei perlintasan kereta api di Jalan Empu Tantular yaitu perlintasan belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan karena masih banyak rambu-rambu dan peringatan yang kurang di area perlintasan kereta api. Yang kedua, rawan terjadinya kecelakaan akibat kurangnya fasilitas dan pengawasan. Kecelakaan juga terjadi akibat rusaknya aspal di perlintasan rel tersebut. Yang terakhir yaitu diperlukan tindakan cepat baik secara teknis maupun edukatif untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.